Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @banyubiru. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Hantu 1 Triliun. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sungai yang jernih ini dan ladang yang hijau adalah bagian dari hidupku. Sebagian besar kuhabiskan umur aku di tempat ini. Aku terlahir dari keluarga sederhana, yang teramat sederhana dan bahagia tentunya. Tempat tinggalku sekarang di daerah bekas ibu kota kerajaan Majapahit. Sebut saja namaku Umar, pria berumur 30 tahunan. Aku sekarang sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang putra yang sedang beranjak menuju kedewasaannya. Aku sendiri saat ini hidup sangat sederhana dan apa adanya. Pekerjaanku sehari-hari mencari ikan di sungai, sesekali bertani di sawah peninggalan orang tuaku. Istriku yang cantik dan setia tiap hari membantuku ke pasar di waktu masih petang hari untuk menjajakan hasil dari jerih payahku seharian bekerja di sungai dan ladang. Pekerjaan itu aku lakukan untuk menyambung hidup dan mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Aku sendiri berpendidikan formal tidak tinggi, maka untuk cari kerja yang bagus juga susah. Akan tetapi kehidupan di desa mendukungku karena bisa hidup seadanya, ditambah suasana kekeluargaan yang kental, nyaman dan tenang. Kondisi desa seperti itu jauh dari ambisi serakahnya dan kebisingan kota. Suasana saat itu membuat kami merasa cukup dan nyaman. Inilah kehidupanku sekarang. Aku dulu pernah belajar sedikit ilmu agama, dan aku mempunyai beberapa guru yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Akan tetapi sekarang sudah meninggal semua. Mungkin ilmu yang sedikit ini akan menjadi bekal ke depan, merubah kehidupanku kelak. Kata bapak dan emakku, aku terlahir sebagai anak istimewa. Tapi aku tidak pernah menghiraukan semboyan dan julukan itu. Aku hanya merasa semua itu pendapat bapak dan emakku saja. Toh aku juga merasa biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa dariku. Akhirnya beberapa semboyan mereka yang pernah mereka ucapkan itu dikala menjelang umur 17 tahun, panca indraku banyak yang aneh. Sebelum nyakitan, mulai nampak sedikit dan terasa tapi masih samar-samar. Sesudah kitan dan di saat tepat usia 17 tahun, aku sudah bisa melihat, mendengar dengan jelas hal yang aneh-aneh, yaitu makhluk dari dunia lain. Kemampuan ini makin terasa ketika aku bertemu dengan guru yang membimbingku selama ini, sampai beliau wafat. Tapi untuk saat ini, aku hanya fokus di kehidupan nyata saja. Dunia perdemitan atau dunia gaib semacam itu sudah lama aku tinggalkan. Dulu pernah bergelut dengan dunia semacam itu, tapi hanya sebentar, tidak sampai 1 tahun, karena tuntunan ekonomi dan keluarga. Saat itu aku berpikir dunia semacam itu hanya untuk main-main saja, tidak bisa dipakai untuk mengais rezeki. Akhirnya aku hanya fokus bekerja dan sampai akhirnya kerja kerasku dan kesabaran selama ini membuahkan hasil. Sekian lama akhirnya bisa membangun gubuk kecil di tanah peninggalan orang tuaku dulu. Tepatnya di tahun 2012. Impian besar dari keluarga kecil kami yang teramat sederhana. Rumah itu cukup untuk berteduh dikala terik matahari dan berlindung dikala hujan tiba. Pagi itu seperti biasa, aku mencari ikan di sungai jernih yang biasa kami kunjungi dengan kawan-kawan sesama profesiku, sebut saja namanya Imron. Kebiasaan kami dan orang-orang waktu cari ikan, HP dan lain-lain kami tinggalkan di tanggul sungai. Kami biasanya mencari ikan dari pagi sampai sore. Saat itu
alat perang kami yaitu pancing dan jala sudah aku gunakan dari pagi. Kami rasa cukup hari ini dengan hasil yang lumayan banyak, sekitar 7 kiloan. Setelah membersihkan diri di sungai dan peralatan perang kami, di tanggul sungai aku istirahat sejenak sambil rebahan. Di tanggul sungai saat masih rebahan, aku coba lihat HP yang dari pagi hanya tergeletak di atas bajuku dan melihat histori panggilan. Waktu itu banyak panggilan telepon di HP ku tidak ada nomornya, kayak orang mau ngerjain. Aku biarin saja histori panggilan itu. Tapi setelah itu teleponku berdering lagi dan lagi. Akhirnya aku penasaran juga dan terangkatlah HP jadul itu di tanganku. Dengan perasaan agak jengkel. Assalamualaikum mas, ini aku Tono. Mas kok sulit banget ditelepon dari tadi, kayak orang penting aja. Tanya Tono seperti senapan AK-47 memberondong sasaran tanpa henti. Aku diam sejenak dan sambil mengingat-ingat, siapakah gerangan ini? Waalaikumsalam. Oh, Tono dari kota pengrajin emas itu. Aku dari tadi masih di sungai lagi kerja on. Siang waktunya kerja, emang lu kagak kerja? Jawabku balik memberondong pertanyaannya. Gimana kabar lu sekarang? Tanyaku dengan basa-basi dulu. Iya mas, bener mas, baik mas, sehat aku sekarang. Saya mau minta tolong mas, darurat ini mas, penting pol, pokoknya ini. Nadanya sudah kelihatan bingung dan panik. Oke, ada apa Ton? Tenang dulu, kayak dikejar setan lu. Tenang dulu kenapa? Lah, lu kan juga bisa Ton. Lu juga kan pernah belajar agama. Gak bisa mas, ini bukan levelku. Beneran mas, ini berat mas. Katanya bikin aku penasaran. Emang tiang listrik pakai beratnya segitunya Ton? Godaku kepada Tono untuk menghilangkan ketegangan di lokasi yang tidak aku tahu. Aku merasa penasaran. Ini anak ada apa ya? Tiba-tiba telepon gak jelas kayak gitu. Kok sampai segitunya? Padahal Tono dulu hebat untuk masalah ginian. Aku sebenarnya pengen hidup tenang dan berhenti dari dunia perdemitan. Ini malah minta tolong ginian lagi. Mau nolong sudah berhenti bergelut di dunia gituan. Gak nolong juga takut dosa. Tono juga teman lama dan teman dekatku. Bingung jadinya waktu itu. Oh, ya sudah Ton. Tolong kamu kasih telepon kamu sama orangnya. Lah gila apa mas ini? Orang kesurupan suruh angkat telepon mas. Jawabnya setengah marah. Ya turutin kataku geblek. Mau ditolong apa kagak kawan lo itu? Jawabku setengah membentak. Ya udah mas, ya udah ini. Tono mengalihkan HP-nya ke kawannya. Terdengar suara meracau tidak jelas. Lo jangan ganggu orang. Sudah pergi sana. Bentakku pelan. Telepon terputus. Aduh, pulsa Tono habis tuh kelihatannya. Biarin. Emang aku pikirin kalau butuh pasti telepon lagi. Gumamku dalam hati. Tidak lama kemudian, belum sampai mau ngajak Imron beresin ikan buruan yang kami tangkap, HP-ku sudah memanggil-manggil. Kalau bukan lu Ton, udah aku citak pala lu dari tadi. Ganggu aja orang lagi cari ikan. Halo Ton, ada apaan lagi? Mas, orangnya pingsan. Katanya dengan semangat. Biarin aja, ntar bangun sendiri. Mas Umar, apain kok bisa kayak gitu? Apa sampean rayu atau marahin hantunya? Tanya Tono. Enggak aku apa-apain Ton, cuma aku suruh gak ganggu saja. Wah ini bocah kepo mulu, tapi tumben dia kayak gini. Seumur-umur aku kagak pernah tahu tingkahnya dia kayak gini. Dalam pikirku. Mas Umar, kapan kamu di rumah mas? Tanya Tono dengan penuh harapan. Tiap hari di rumah Tono, tapi sore. Kan lo tahu sendiri aku kerjanya apa. Lo niat ngecek apa nyindir? Tanyaku agak sensi. Maklum Tono sekarang sudah berhasil hidupnya dengan ekonomi yang cukup mapan dan sukses. Padahal dulu aku dan Tono berangkat belajar agama bersama. Dan kami dari keluarga orang yang biasa saja. Mungkin bisa dikatakan keluarga yang kelewat sederhana. Gak gitu mas, aku pengen ngajak orangnya ke rumah mas, biar mas beresin masalahnya. Pinta Tono dengan nada memohon penuh harap. Aduh Ton, aku kan pernah bilang, aku udah berhenti dari yang namanya gituan. Aku juga udah janji sama istri dan anakku. Masalahku juga udah banyak, jangan ditambah mulu Ton. Kapan aku bisa hidup tenang kalau gini terus?
kataku menolak dengan halus. Ayolah mas, kali ini saja, rayu Tono. Ayolah mas, nanti tak kasih uang banyak. Beneran ini mas, anggap saja gaji 1 bulan mas, rayu Tono yang kedua. Bener ya, jangan bohong lagi lo. Awas kalau lo bohong lagi, aku sumpahin hidup lo susah seumur hidup. Iya mas, bener aku gak bohong, sumpah. Ya elah pakai nyumpahin segala mas, jawab Tono. Ya udah kalau gitu, 5 hari lagi lo datang ke rumahku ya. Sorean saja dodol, habis asar. Iya mas, terima kasih. Assalamualaikum, katanya bersamaan menutup teleponnya. Sialan, Tono ada aja dari dulu sukanya bikin ulah. Gak mau hidup temennya tenang dan damai, kataku pelan. Ada apa mas? Kok kelihatannya kesel gitu? Emang telepon dari siapa? Tanya Imron yang keponya sudah tinggi. Biasa Imron, itu si tukang usil, Tono dari kota pengrajin emas. Ada-ada saja ulahnya dari dulu. Biasanya iseng, ngajak main kagak jelas, dan sukanya bikin orang susah. Oh gitu Thomas, si Tono lagi, jawab Imron. Ya udah, ayo Imron, kita pulang. Bagian ikan aku udah kan? Tanyaku. Iya udah mas, jawab Imron. Biasanya aku kalau mencari ikan sama Imron dijadiin satu wadah dulu. Kalau mau pulang baru dibagi rata dan dibungkus pakai kantong plastik besar per orang. 5 hari kemudian Tono benar-benar datang. Waktu itu aku masih ingat di hari Rabu. Aku yang dari tadi duduk jongkok di teras sambil merawat tanaman yang ada di teras rumah. Sedang asik-asiknya, pandanganku menoleh ke depan rumah. Sore itu kendaraan mewah merek Eropa berhenti tepat di depan rumahku. Kendaraan yang jarang ditumpangi oleh orang-orang biasa. Karena setauku, hanya orang yang benar-benar mampu saja yang bisa beli kendaraan kayak gitu. Masa Tono udah begitu tajirnya ya? Kan lama juga kagak bertemu dengan manusia usil itu. Sore yang cerah memang saat itu. Hembusan anginnya pun berhembus dengan melambai-lambaikan dedaunan depan rumahku. Cahaya kehidupan dari matahari juga semakin meredupkan sinarnya. Masih aku amati dari jauh yang keluar dari mobil hitam itu. Ternyata ada 5 orang. Pertama Tono temanku yang super usil. Yang kedua pria yang berpakaian biasa yang enggak aku kenal. Ketiga dan keempat pria juga dengan badan yang tegap dengan rambut cepak. Yang terakhir seorang cewek bule berbaju merah lengan panjang, memakai jeans warna gelap, kulit putih pastinya. Rambutnya yang juga berwarna kemerahan digerai bahu. Badan agak tambun sedikit, tapi dengan tinggi 175 cm cukuplah untuk ukuran cewek Eropa. Wih, ngimpi apa aku semalam? Ada tamu bule dan didampingi 4 orang ini ya, bawa kendaraan mewah pula. Aku sendiri sambil termenung lama melihat pemandangan di depan mataku saat itu. Perasaan semakin penasaran dan penasaran. Ada apa gerangan mereka ini? Masa Tono mau nikah lagi? Atau sudah hamilin cewek itu ya? Aku disuruh jadi walinya. Karena Tono sukanya kayak gitu dulunya, pikiranku hanya negatif thinking sama si Tono waktu itu. Gak ada pikiran yang positif dah kalau sama cebong satu ini. Tapi sejak kedatangan mereka, aku merasa aneh. Hawa jahat dan aura sangat kuat mengikuti mereka berlima. Masih aku amati, si cewek bule jalan di belakang didampingi 2 orang tersebut. Sedang Tono dan supir berjalan di depan menuju rumahku. Aku berdiri di depan rumah sambil menyambut mereka. Aura itu mengikuti mereka sampai masuk ke rumahku. Bener hawa setan tua yang ganas dan sangat mengerikan. Assalamualaikum saudara tua, kata Tono dengan senyumnya lebar. Waalaikumsalam Ton, emang aku si kera bertongkat pakai saudara tua, kampret, jawabku kesal. Ayo masuk dulu semuanya, gak enak dilihat tetangga. Biasanya kan para tetangga aku pada kepo, takut kalau ada orang aneh di lingkungan sekitar. Maklum, namanya orang kampung. Apalagi ini gadis bule yang dibawa. Tono dan kawan-kawannya pun masuk semua ke ruang tamuku. Di rumah yang sangat sederhana, yang baru selesai dibangun belum seminggu. Semuanya duduk lesehan. Maklum aku masih belum punya kala itu. Kursi saja belum aku beli, hanya tikar dari plastik warna hijau muda yang terhampar di ruang tamu. Sambil mempersilahkan mereka duduk, aku ke dalam bikin minuman untuk para tamu yang aneh ini.
Setelah itu aku keluar bawa nampan berisi kopi dan teh serta cemilan sisa lebaran. Tidak lupa aku menyuguhkan selayaknya hamba kepada rajanya. Di ruang tamu Tono duduk berhadapan denganku, sedang sebelahnya kelihatannya tadi sopirnya, dan cewek bule tersebut ada di sebelah samping kiriku didampingi dua pria yang berpakaian batik. Mas, sebelah saya ini namanya Mas Andi, ajudan dan juga orang kepercayaan kakek neneknya Mbak itu, kata Tono sambil menunjuk cewek bule yang berada di sampingku, diiringi anggukan kepala dan senyum tipis Mas Andi. Dan itu namanya Mbak Ani. Untuk di samping kanan kirinya itu bodyguardnya Mbak Ani, kata Tono lagi sambil menunjuk dengan jari telunjuknya. Kedua bodyguardnya hanya mengangguk, sedangkan Ani sendiri hanya diam dengan tatapan kosong. Mbak Ani ini dari Eropa loh mas, kata Tono meyakinkan aku. Iya Ton, jawabku yang dingin. Dengan cepat aku mengambil suasana di ruang tamuku, seraya memperkenalkan diri daripada dengar Tono yang ngomong kepedean tidak jelas. Mas, Mbak, nama saya Umar, kataku sedang memperkenalkan diri. Kira-kira ada masalah apa mas? Dan apa yang terjadi dengan semua ini? Tanyaku kepada semua yang berada di ruang tamuku. Waktu itu, suasananya Tono dan Mas Andi saling berpandangan, memainkan kode untuk siapa yang pantas menjelaskan semua kejadian yang ia alami selama ini. Dengan sigap Mas Andi langsung mengambil suasana di ruang tamu. Baik Mas Umar, biar saya yang jelaskan dulu apa yang terjadi dengan kami, kata Andi dengan tenang. Begini mas, ini berawal dari perjalanan Mbak Ani yang berlibur di beberapa pulau wisata yang berada di Indonesia di pertengahan tahun. Tepatnya liburan itu di timur Pulau Jawa. Waktu mulai liburan itu, Mbak Ani secara tiba-tiba menghilang secara misterius selama 1 minggu. Setelah saya tahu kejadian itu, pertama saya berusaha menanyakan kepada teman, pegawai dan satpam tempat menginap Mbak Ani, dan semua jawabannya nihil. Waktu itu saya bingung mencari kesana kemari selama 1 minggu dengan berkeliling di pulau itu, meminta bantuan dari pihak berwajib dan beberapa kenalan saya, dan akhirnya ketemu di suatu tempat. Yang tempat ini tidak bisa saya sebutkan tempatnya ke Mas Umar. Perasaan senang waktu itu menemukan Mbak Ani itu mas. Setelah saya menemukan Mbak Ani dan setelah berjibaku untuk pencarian selama 1 minggu itu, bagai mencari jarum dalam jemari rasanya mas saat aku mencarinya. Tapi setelah penemuan Mbak Ani yang pertama kali itu, ada yang aneh dengan Mbak Ani. Mbak Ani yang biasa terlihat ceria dan berpakaian modis, waktu saya temukan pertama kali ini dengan kondisi tatapan kosong, tampak awut-awutan. Maaf, dia seperti gelandangan. Terus gimana? Tanyaku dengan menghela penjelasan Mas Andi. Akhirnya saya bawa pulang ke hotel di mana Mbak Ani menginap selama ini. Waktu saya bawa kembali ke hotel, tidak ada yang aneh. Akan tetapi waktu menjelang malam, tiba-tiba Mbak Ani... Mas Andi diam sambil mengingat kejadian di hotel. Lalu ia melanjutkan cerita dengan nada datar dan sedih. Yang sebelumnya duduk dengan tatapan kosong, bangkit berdiri dengan mata melotot, lidah dijulurkan dan kedua tangannya bergerak seperti orang menari. Dari situlah saya mulai ketakutan, bingung. Sontak saya berdiri dan lari secepat kilat keluar kamar. Sambil berlari mencari bantuan ke pihak keamanan hotel, saya bertanya dalam hati, apa yang terjadi selama Mbak Ani hilang selama 1 minggu ini? Apa saja yang dilakukan? Kejadian itu kapan mas? Tanyaku lagi dengan penasaran, memotong ceritanya. 2 tahun yang lalu mas, jawab Mas Andi dengan putus asa dan muka sedih. Suasana di ruang tamu seketika hening. Aku pun terdiam memikirkan dan mencoba menebak apa yang terjadi di dalam cewek bule cantik ini. Terus gimana lagi mas? Tanyaku dengan nada pelan kepada Mas Andi sambil mencerna kisahnya di otakku waktu itu. Sehabis kejadian di hotel itu, saya bawa periksa Mbak Ani ke rumah sakit dengan meminta bantuan security hotel. Saya sendiri kan gak kuat mas, badan Mbak Ani juga gede gitu. Setelah saya periksa ke salah satu rumah sakit terbaik di pulau itu, jawaban dokter sungguh membuat saya kecewa. Karena jawabannya adalah
Untuk kondisi Mbak Ani sehat dan baik-baik, hanya kelelahan saja. Dengan tenangnya, jawaban itu keluar dari mulut dokter muda itu. Masa Mas, ada orang tingkahnya berubah secara aneh dan tiba-tiba kok dibilang sehat dan hanya kecapean? Dalam hati waktu itu penuh curiga dan tidak terima atas persepsi dokter muda itu. Dari jawaban di rumah sakit pertama, saya memutuskan untuk pindah berobat ke rumah sakit lain dengan rekomendasi resepsionis rumah sakit pertama tadi. Dan lagi-lagi, jawaban yang saya dapat sama dari rumah sakit kedua, ketiga, dan seterusnya di pulau itu, hanya kecapean. Sampai akhirnya saya bawa ke rumah sakit di Pulau Jawa, Mas, karena saya beranggapan rumah sakit di Jawa lebih baik. Tapi saya lagi-lagi kecewa, Mas, karena hasilnya pun sama dengan rumah sakit di pulau sebelumnya. Sebenarnya saya juga sempat kepikiran, Mas, untuk membawa Mbak Ani ke orang pintar di sana. Tapi namanya orang bule, Mas, masa percaya sama sebangsa klinik dan ilmu gituan? Akhirnya saya juga capek, Mas, karena sudah berbulan-bulan sudah sangat banyak rumah sakit yang dikunjungi, akan tetapi tidak hasil. Kebetulan waktu itu masih di Jawa Timur, di rumah sakit terakhir kami kunjungi sebelum ke pengobatan alternatif. Saat itu ada seorang dokter menyarankan kami membawa ke pengobatan alternatif atau orang pintar dan sejenisnya. Lah, dari sini saya bisa membuat alasan kepada kakek neneknya Mbak Ani untuk pengobatan alternatif, dan untungnya mereka menyetujuinya. Pada akhirnya saya mencoba memulai ke orang pintar di sisi timur pulau ini. Terus gimana Mas hasilnya? Tanyaku lagi memecah penjelasan sang ajudan Mbak Ani. Pertama saya ke orang pintar ini, Mas, dan dideteksi ternyata ada sosok hantu dengan klasifikasi sejenis leak. Tapi orang ini pada akhirnya angkat tangan, Mas, dengan alasan makhluk di tubuh Mbak Ani terlalu kuat. Saya saat itu down, Mas, dan bingung mau cari di mana lagi nih. Tapi berbekal info dari orang pintar pertama tadi, saya mulai mencari informasi pengobatan alternatif, dukun, orang pintar, kiai dan sejenisnya. Karena saya kasihan Mbak Ani, Mas, semakin lama semakin sering kambuh penyakitnya. Dengan kondisi seperti itu, saya putuskan untuk menyewa pengawal karena saya takut kalau sendirian menghadapi ini. Dan tidak kuat tenaga saya menahan Mbak Ani saat kambuh. Itulah alasan saya bawa rekan bodyguard ini kemanapun saya pergi saat ini. Karena setiap Mbak Ani kambuh, dia langsung marah-marah tidak jelas, serta berlarian dengan mata melotot dan kedua tangannya menari-nari selayaknya leak sedang berpesta. Dengan bantuan mereka, minimal saya bisa mengkondisikan keadaan Mbak Ani saat kambuh. Terus kakek nenek Mbak Ani gimana, Mas? Tanyaku karena penasaran keluarganya tidak ada yang mendampinginya saat sakit kayak gini. Saya tetap berkomunikasi sama mereka, Mas. Mereka di benua biru. Setiap perkembangan saya laporkan ke mereka. Beberapa kali mereka juga ikut menemani untuk pengobatan Mbak Ani. Tapi karena faktor usia, akhirnya mereka menitipkan Mbak Ani kepada saya. Dengan berat hati dan kasihan, akhirnya saya mencoba membantu dengan mengabdikan diri untuk merawat dan mencarikan pengobatannya sampai sembuh. Mereka juga mengusahakan mencari info untuk pengobatan cucu kesayangannya, kata Andi. Untuk pengobatan alternatif sudah sampai kemana saja, Mas? Tanyaku dengan santai. Insya Allah seluruh wilayah Indonesia yang ada orang pengobatan medis, alternatif dukun, kiai, orang pintar yang terkenal sudah kami datangi, Mas. Kami juga sudah mencari pengobatan di beberapa negara, kata Andi. Aku yang awalnya tenang mendengarkan, kaget dan shock mendengar pengakuan Mas ajudan ini. Wajah kepoku penuh tanya muncul karena rasa keputusasaan mereka. Spontan bibirku berucap, "Loh, sudah sejauh itu ya? Memang sudah berapa banyak yang dikeluarkan biaya untuk itu semua, Mas?" Tanyaku kepada Mas Andi. Saya juga tidak tahu, Mas. Untuk masalah biaya nggak pernah mikir, Mas. Dan nggak usah dipikirkan, Mas. Karena kakek neneknya Mbak Ani dari kalangan orang berada kok. Intinya, ingin cucu kesayangannya segera sembuh, jelas Mas Andi. Aku terdiam, masih bingung dan berpikir setelah mendengar info sedikit dari Mas Andi. Apa yang diperbuat makhluk itu sampai 2 tahun bersarang di tubuh putihnya Ani itu? Ia juga sudah berjuang berkeliling Indonesia dan beberapa negara mencari pengobatan dari medis non-medis.
Sungguh luar biasa. Mas, mohon diam sebentar ya. Perintahku setengah melirik ke Mbak Ani yang masih setia dengan tatapan kosongnya. Rasa penasaran yang semakin membesar akan keberadaan makhluk dalam tubuh Ani waktu itu. Akhirnya aku putuskan untuk mencoba melihat apa yang tersembunyi di dalam tubuh gadis bule tersebut. Aku duduk bersila, tangan aku lipat ke depan, kutaruh di atas pahaku, sedang mataku kuperinta untuk terpejam sebentar. Dengan cara ini aku bisa melihat dark side Mbak Ani secara utuh dalam hatiku. Dengan cepat kembaranku keluar dari tubuhku dan mencoba melihat dengan jelas apa yang ada di tubuhnya. Pupus. Benar-benar terlihat jelas sosok Leak yang benar-benar menyeramkan sesuai kata Andi waktu dia pergi ke orang pintar. Dengan lidah merahnya menjulur ke depan 1 meter, digawangi taring yang panjang di kedua sisi bibirnya yang kecoklatan. Dengan mata menyala yang melotot, rambut yang panjang sampai lutut berwarna putih kekuningan yang jelas acak-acakan rambutnya. Tangan dan kaki ditumbuhi kuku yang panjang, kuning kehitaman. Badannya sebagian ditutupi kain motif hitam putih kotak-kotak, diikat kain merah di pinggangnya. Sangat-sangat mengerikan sekali makhluk ini waktu aku melihat dengan jelas. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala. Pertama, aku coba berinteraksi dengan melambaikan tangan dan ucap salam untuk menyapa baik-baik berulang kali. Akan tetapi Leak ini tidak merespon, hanya diam dengan raut wajah dipenuhi kebencian dan kemarahan yang terlihat. Saat kuamati lebih lama, jenis Leak ini terlihat sangat tua umurnya dan berilmu tinggi. Terbesit dalam otakku untuk menganalisa asal-usulnya serta apa kelemahan makhluk ini. Akhirnya aku putuskan kembali ke ragaku yang sedang terjaga. Nanti saja, biar buat PR untukku sendiri saat tamuku sudah pulang. Seketika aku membuka mata, masih dengan suasana hening di ruang tamuku. Terlihat posisi mereka berlima masih dalam keadaan yang sama saat aku tinggal tadi. Dan saat itu juga, langsung kusampaikan hasil pengamatan singkatku tadi. Jadi begini Mas Andi, memang benar apa yang ada dalam tubuh Mbak Ani ini adalah Leak. Leak yang sangat kuno dan kuat. Tapi sabar, saya akan mencoba mencari petunjuk dan jalan keluar akan masalah ini. Terangku kepada Mas Andi bersama yang lain di ruang tamuku. Kira-kira untuk proses penyembuhan bisa sampai berapa kali Mas? Atau berapa bulan? Tanya Mas Andi kepadaku. Saya usahakan saja Mas. Saya juga tidak janji akan keberhasilan saya dalam pengobatan ini. Karena saya manusia biasa, bukan dewa, juga bukan sang pencipta. Saya hanya manusia biasa dan berusaha semampu saya, kataku dengan pasrah sambil mengingat bentuk Leak yang kuat tadi. Asem, Tono ini kasih kerjaan berat amat. Mustahil kalau musuhnya kayak gini. Sambil berpikir aku mengambil rokok dan langsung menyulutkan dengan korek api. Secara sudah banyak rumah sakit, dukun, kiai, indigo, orang pintar dan sejenisnya, selama ini belum ada yang berhasil eksekusi Leak dalam tubuh Ani selama 2 tahun ini. Saya mohon Mas, bener Mas, saya sudah hampir putus asa untuk mencari pengobatan untuk Mbak Ani. Mudah-mudahan sama Mas Umar ada hasil, ujar Andi. Ya Mas, doakan saja, jawabku singkat. Begini Mas Umar, saya kasih info ke Mas Umar. Sejak kejadian sakitnya Mbak Ani ini terjadi kebuntuan. Dari pengobatan medis dan non medis, akhirnya kakek dan nenek Mbak Ani memutuskan membuat sayembara. Kira-kira 1,5 tahun yang lalu lah Mas. Sayembara itu isinya ialah bagi siapa saja yang bisa menyembuhkan cucu kesayangannya akan diberi imbalan 1 triliun, kata Mas Andi dengan nada merayu dan yang meyakinkan aku. Hal ini juga sudah diketahui banyak khalayak umum Mas, mulai dari berbagai kalangan, karena saya sendiri juga menyebarkan sayembara ini, jelas Andi. 1 triliun? Yang benar Mas, kataku dengan nada kaget. Waktu itu aku benar-benar berhenti dari dunia semacam itu. Jadi informasi apapun mengenai sayembara apapun udah nggak tahu, karena sudah benar-benar ingin menjalani hidup normal. Dan jelas kagetlah saya saat Andi bilang 1 triliun. Pegang uang 100.000 saja jarang-jarang karena dibawa sama bendahara negara. Rokok juga masih ngelinting beli tembakau kiloan sama papernya, tapi tetap bisa bahagia. Benar Mas,
Jawab Mas Andi sambil mengeluarkan cek berwarna biru muda. Kata temanku yang kerja di banknya, itu adalah cek khas milik bank yang ditempati kerja salah satu teman saat itu. Karena tiap bank warna cek atau background beda-beda. Dan beberapa lembar kertas dari tas kecilnya. Tertulis atas nama Annie Van Persie. Ditunjukkan untuk nama pemenang sayembara. Masih kosong beserta tanggal yang belum diisi. Hibah, kata yang memudahkan untuk kirim uang dalam jumlah besar. Dari perusahaan otomotif asal Bavaria dan perusahaan terkaya saat ini nomor 2 di dunia. Menurut beberapa majalah dan berita online 2019. Aku sendiri melihat dengan kepalaku tidak percaya begitu saja dengan tulisan di cek itu. Melihat tulisan yang tertera di cek bank persemakmuran Eropa tersebut, tertulis nominal angka nolnya 12 digit, alias 1000 meter. Masih geleng-geleng kepalaku sambil menikmati rokok dan menemui hal mustahil pertama kali dalam hidupku. Mimpi apalagi ini, Ton? Sudah kedatangan bule cakep, masih single, tajir pula. Sayembara usang tanpa pemenang. Heran juga aku. Sehebat itu layak ini hingga pengobatan yang dilakukan sampai ke seluruh negeri ini belum membuahkan hasil. Dan dimulai saat itu, aku sudah berniat dengan segala cara akan membereskan masalah ini sesuai janjiku pada Tono, kawan usilku sejak muda. Mas, siapa sebenarnya Mbak Ani ini? Kok kayak amat sampai segitu kakek neneknya? Tanyaku masih penasaran. Sebenarnya kakek nenek Mbak Ani ini adalah salah satu pemilik perusahaan otomotif terkenal di Eropa sana. Kalau uang yang dibuat sayembara itu sebenarnya tidak seberapa dengan harta dan aset yang dimilikinya saat ini. Mereka lebih sayang kepada Mbak Ani selaku cucu kesayangannya dan penerus usaha keluarga tersebut. Karena kedua orang tua Mbak Ani sendiri sudah tidak ada. Mungkin nanti hadiah yang diberikan akan ditambah jika dirasa Mas Umar bisa berhasil menyembuhkan Mbak Ani. Jadi nilai sayembara itu tinggi karena selama ini belum ketemu obatnya gitu, Mas? Tanyaku yang mendesak ke Mas Andi. Betul, Mas, jawabnya singkat. Gila, leak macam ini bernilai amat tinggi. Benar-benar harta sudah tidak berharga lagi waktu itu. Tapi kalau posisiku jadi kakek Ani, aku juga pasti akan melakukan hal yang sama juga. Hal ini mungkin juga semua orang di dunia juga akan melakukan hal yang sama kepada anak dan cucunya ya, jika keadaan sudah seperti ini. Mataku melirik ke Tono yang bengong lihat aku ngobrol dengan Andi. Aku juga penasaran sebelumnya Tono sudah ngapain aja sama si Ani ini. Tong, jangan melamun. Lo kemarin udah apain aja Mbak Ani ini? Setengah curiga. Maklum Tono rada mesum orangnya. Enggak aku apa-apain, Mas. Aku pertama ketemu udah langsung coba obatin pakai caraku. Nggak tega juga lihat si Ani udah lama kayak gitu. Terang Tono yang sok suci. Dasar cabul lu, Ton. Oke, kalau gitu sementara aku percaya. Tapi awas kalau beda. Yang sama lo omongin barusan. Apalagi kalau lo ambil kesempatan dalam kesusahan. Nadaku setengah mengancam Tono dengan usil. Aku lihat Andi dan kedua bodyguardnya hanya senyum melihat ancamanku ke Tono. Ayo Mas, lo bunuh setan yang di tubuh Ani tuh. Soalnya kemarin aku coba dengan caraku. Aku hampir mati dibuatnya. Kata Tono dengan dendam membara saat ritualnya dipenjudangi leak sialan itu. Ya Ton, aku juga udah banyak yang lupa untuk ritual kayak gini. Aku coba ingat-ingat bentar ya. Godaku ke Tono sambil senyum. Asem, sampean ini Mas, mesti gitu dari dulu sama aku. Iya ya Mas, nanti tak kasih hak sampean. Tapi nanti kalau mau pulang, kata Tono dengan kesal. Iya Ton, lagian lu sih Ton, dari dulu suka ngerjain aku. Salah sendiri kalau sekarang ada yang bales, kataku yang cuek. Iya Mas Umar ganteng, aku selama ini banyak salah sama Mas, katanya yang memelas. Tiba-tiba suara Tono meninggi marah. Ayo Mas cepetan, itu orang sakit, jangan bercanda mulu, ntar setannya makan kita semua. Aku hanya senyum-senyum melihat tingkah Tono aslinya keluar. Kena lu, aku kerjain. Habis ini jangan harap bisa enak-enak lu Ton. Aku udah kesel lu kerjain. Terakhir ikan tangkapanku habis dari sungai. Lu tega embat semua juga. Emang teman satu ini lucu tapi super jahil. Iya Ton, sabar, gua ambil wudhu dulu.
kataku sambil keluar untuk berwudu di musola depan rumah. Selesai berwudu, aku kembali ke tempat dudukku semula. Dalam anganku masih berandai-andai sejenak antara percaya dan tidak percaya yang barusan aku lihat tadi. Tapi itu bagus buat semangat baru bagiku, yaitu untuk memperbaiki ekonomi keluargaku yang selama ini kelewat sederhana. Tanpa basa-basi lagi, aku akan mencoba mengeluarkan iblis bertaring itu. Coba sekarang mas-masnya, semuanya diam dan tenang, termasuk Loton, dan perhatikan Mbak Ani. Jika Mbak Ani berontak atau lari, tolong dicegah dan pegangi yang erat. Untuk mas yang di pinggir kanan kiri, tolong dipegang yang kuat Mbak Aninya. Suasana mulai hening sejak perintahku kusampaikan ke mereka yang ada di dalam ruang tamuku. Nampak muka semua tamu itu pada tegang. Sesaat ku awali ritual khususku, membaca doa dan beberapa hizib. Sekarang aku sudah siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Malam itu aku rasa tenaga dari Sang Ilahi sudah mulai merasuk ke dalam jiwa ini. Dari sini aku akan memberikan sedikit serangan gaib dari orang yang sedikit berilmu ini. Aku duduk bersila, tetap di depan Mbak Ani. Tangan kananku sejajar dengan ulu hatinya, berjarak 1 meter, tepat di depan baju merahnya, di tengah kancing baju itu. Terlihat dada gadis itu menonjol ukuran 34B, sedang tangan kiriku tetap di atas pangkuan paha kiriku. Sesaat tangan gaibku melepaskan dari jasadnya dan mencoba menarik, menyerap sesuatu kekuatan yang besar dan panas. Leak yang selama ini bersemayam di tubuh gadis bule ini. Bersamaan dengan yang aku lakukan ke Ani, mataku melihat di depan, samping kanan dan kiri rumahku berjajar dalam barisan yang rapi pasukan leak tersebut. Pasukan dengan jumlah ribuan, lengkap dengan pakaian zaman kerajaan dahulu dan senjatanya. Pengen lari rasanya waktu itu. Malam itu aku seolah mau dibantai tanpa ampun rakyat jelata ini. Sesaat itu juga kabut hitam muncul dari tanah, dimulai dari rumah dan halaman rumahku. Untungnya waktu itu sudah jam 10-an malam, anak dan istriku sudah tidur. Di depan pasukan itu ada 2 yang memimpin, 1 laki-laki, satunya perempuan. Mereka berpakaian kerajaan pula, lengkap dengan senjata tombak dan kerisnya. Wajah mereka juga terlihat memendam amarah yang sama dengan leak di tubuh si Ani. Mereka bersiap menyerang aku sendirian yang mencoba mencabut pimpinannya leak di tubuh Ani. Saat itu aku ingat kata Tono akan perkataannya. Benar kata Tono, kalau situasinya begini, nyawaku pertama kali akan terancam. Suasana, aura dan suhu di ruang tamuku ikut mendadak semakin panas. Panas itu semakin cepat meninggi disertai kabut hitam yang menebal di ruang tamuku. Terbukti kami berenam keringatnya mulai bercucuran. Padahal rumahku banyak jendela, lokasinya dekat dengan sawah pula. Para bodyguard Ani, Andi, dan Tono nampak kaget, takut dan panik akan fenomena ini. Sebelumnya angin dari sawah semilir memenuhi ruang tamu karena rumahku khas pedesaan, banyak jendela yang masih bolong. Tidak pernah aku merasakan hawa seperti ini di rumahku, dalam pikirku. Pada saat bersamaan, tangan gaibku yang sudah mencengkeram kepala leak itu dan sedikit menyerap energinya pelan-pelan. Mbak Ani yang dari tadi duduk dengan tatapan kosong langsung menjulurkan lidahnya disertai mata yang melotot tajam ke arahku. Kedua tangan Mbak Ani naik terangkat bersamaan, seakan leak mau menarik, serta mulutnya mengeluarkan kata-kata keras yang tidak aku mengerti, seperti bahasa Jawa kuno. Saat aku melihat Mbak Ani kesakitan luar biasa dan pasukan di luar rumah mulai bergerak ke arahku untuk menyerang, aku lepas tangan gaib tadi dengan cepat. Selain aku takut, nanti kalau Mbak Ani terjadi apa-apa, aku juga takut akan keselamatan nyawaku sendiri. Saat aku melihat fisiknya sudah lemah karena dimainkan bertahun-tahun oleh leak jahat itu, aku sendiri melihat pemandangan itu dalam hati nuraniku, tidak tega dan sangat kasihan dengan Mbak Ani. Akhirnya aku akhiri sesi yang pertama ini dengan kegagalan, sambil memikirkan cara yang lain untuk mengeluarkan leak hitam ini. Setelah kutarik tangan gaibku dari tubuh Mbak Ani, tubuh tambunya langsung tersungkur dan pingsan, tapi tetap masih dalam pegangan 2 bodyguardnya itu. Mendadak ribuan pasukan dan pimpinannya menghilang dengan kabut hitamnya semua. Perlahan hawa dan aura di ruang tamu pun berubah normal kembali seperti sedia kala. Aku agak tenang saat itu. Baringkan dulu mas,
biarkan sadar dengan sendirinya, perintahku kepada dua pengawal Mbak Ani. Bagaimana Mas? Tanya Andi terhadapku dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan. Sabar Mas, ini memang berat. Saya butuh waktu dan cara untuk mengeluarkan leak itu dari tubuh Mbak Ani, jawabku. Iya Mas, saya berharap dapat kesembuhan dari sini Mas, katanya memelas. Sabar Mas, semua masih butuh proses. Lo lihat kagak Ton yang di luar tadi? Tanyaku pelan. Iya lihat Mas, itu juga pasukan yang mau bunuh Tono waktu ritual di rumahku Mas, terang Tono sambil menghapus keringat di dahinya dengan tangannya. Persis kejadian kala itu yang aku alami Mas. Hanya bedanya, seketika melihat ribuan pasukan serta jenderalnya, aku langsung akhiri. Karena aku yakin Mas, ini bukan kekuatan yang imbang dan jelas bukan tandinganku Mas, jelas Tono. Ton, Mas Andi, kita berdoa saja dan pasrahkan semua kepada Sang Pencipta. Aku hanya bisa berusaha dan ikhtiar, kataku dengan tenang. Seraya menenangkan keputusasaan, ketakutan, dan kepanikan Andi dan Tono. Setelah kejadian itu, aku merasa kecapean yang sangat luar biasa dan badanku merasa terbakar, khususnya di tanganku yang sangat panas rasanya. Seketika itu aku langsung ambil air kemasan di depanku, langsung aku minum, sisanya aku basuhkan ke tanganku yang super panas tadi. Tentunya air yang mau aku oleskan tadi aku bacakan doa terlebih dahulu. Selanjutnya aku olesi tanganku tadi dengan air itu sambil mengelus-ngelus pelan kulit tanganku yang terasa terbakar tadi. Sekilas aku melirik ke arah kiriku dan kulihat Mbak Ani yang mulai sadar. Saya di mana Andi? Tanya Ani dengan wajah bingung, sambil menegakkan badannya kembali untuk bersandar di dinding rumahku. Mas Andi mendekat ke Mbak Ani dan meletakkan telapak tangannya di wajah putih Ani. Kamu gak apa-apa Ani? Tanyanya kepada Ani. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja Andi, kata Ani sambil membelai rambutnya yang kacau. Beneran Andi? Ya sudah kalau begitu, aku semakin khawatir nih sama kamu, kata Andi sambil berbalik menuju tempat duduknya semula. Badanku kok agak enakan Di. Pengakuan Andi semenjak pertama kali kerasukan leak, badan Ani merasa sakit semua, panas, terasa berat semua, dan nggak ada enak-enaknya sampai saat itu. Apa yang kau lakukan terhadapku Di? Tanya Ani. Kami habis melakukan pengobatan untukmu Ni, dan Mas Umar ini yang mencoba mengobatimu. Semoga kau berjodoh dengan pengobatan Mas Umar Ni, kata Andi dengan sedikit senang dan menunjuk dengan pandangannya ke arahku. Suasana di ruangan yang sebelumnya tampak tegang dan menyeramkan sudah berubah dan cair dengan pengakuan Ani, karena merasa ada secercah harapan. Harapan kesembuhan untuk gadis Eropa yang kaya raya tapi sedang sakit. Raut muka wajah Ani seketika langsung memandangku dengan senyum. Spontan tangannya menyodorkan ke arahku, meminta berjabat tangan dan ingin mengucapkan terima kasih dan berkenalan. Kondisi Ani dari awal masuk rumah sudah bengong saja, tidak ingat apa-apa. Bapak yang barusan mengobatiku? Iya Mbak, jawabku dengan menganggukkan kepala ini. Gimana Mbak? Sudah ada perubahan? Ada Pak, badanku sudah agak enakan. Alhamdulillah. Mas Umar, baru kali ini pengobatan model kayak emas membawa banyak perubahan. Karena dari awal saya tahu persis kondisi Mbak Ani Mas, kata Andi dengan serius. Udah Mas, biasa saja. Saya hanya mencoba, toh masih gagal juga. Tidak Mas, selama ini saya lihat dan rasa cara Mas Umar yang paling beda dan signifikan untuk perubahan Mbak Ani, kata Andi dengan nada meyakinkan. Anggap saja kebetulan Mas, saya hanya berusaha kok. Masalah hasil Sang Penciptalah yang menentukan. Waktu tidak terasa sudah malam, dan ritual kecil sudah aku akhiri. Ani yang selama ini jadi mayat hidup sudah mulai bisa senyum dan ingatannya kembali meskipun sedikit. Suasana hangat malam itu disertai canda dan godaan Tono pada Ani, gadis bule cantik itu. Selang beberapa menit mereka berpamitan pulang dan berjanji akan kembali 1 mingguan lagi. Tidak lupa aku dan Andi sang ajudan saling tukar nomor HP untuk berjaga-jaga dan memastikan kemungkinan kalau Andi kambuh, Andi bisa langsung telepon aku.
Mereka pulang dan Ani hanya senyum-senyum tipis tersirat di wajahnya sambil melirik ke arahku. Tono tidak lupa meninggalkan amplop yang diperoleh dari Andi yang tebal, masih aku ingat lumayan banyak, cukup untuk tidak kerja ke sungai 1 bulan sesuai janji Tono. Setelah sedan hitam seri S kelas Eropa pergi dari halaman rumahku, aku menutup semua jendela dan pintu rumahku. Tapi hal aneh muncul lagi. Selang 1 jam mereka pergi semua. Aku masuk ke rumah, terlihat istri dan kedua anakku badannya panas semua. Mereka bertiga mengenakan selimut bersama. Aku sejenak diam dan memandangi mereka. Sedih rasanya demi menolong orang keluargaku menjadi korban. Saat itu tidak terasa air mataku menetes karena keluargaku menjadi korban. "Bu, kenapa ibu ini?" tanyaku pada istri kesayangan. "Anu Pak, badanku panas semua. Ini anak-anak juga tuh." Semua sudah pada pakai kompres di kepala istri dan kedua anakku. "Bapak beliin obat di apotek kecamatan ya Pak," pinta istriku. Padahal aku sudah tahu ini semua adalah efek dari hawa jahat leak tadi. Aku berpikir mulai Tono, Andi dan bodyguardnya apa nggak ikut sakit sampai rumah. Biarin. Kalau ada apa-apa juga pasti telepon aku. Waktu itu seluruh badanku juga masih terasa panas sebenarnya. Ala arti semua ini demi keluarga, meski sakit pun gak apa-apa, demi anak istri. Akhirnya aku pun berangkat mencarikan obat untuk keluargaku di rumah. "Iya Bu, sabar sebentar ya, Bapak cariin obat dulu." Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.